Dari evaluasi pelaksanaan pelatihan tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala BPD Magelang, Ibu Agustina Paranida ini Esos. Dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Cuk, Kabid HI dan Produktivitas. Yang kami hormati Pak Edi Sudesno selaku Ketua FKLPID Kota Magelang. Dan yang saya cintai dan saya banggakan karena instruktur PLK Kota Magelang dan seluruh anggota FKLPID juga seluruh rekan-rekan saya yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang saat ini memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara monitoring dan evaluasi kegiatan pada tahun 2025. Tidak berpanjang lebar, kami akan menyajikan pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan pada tahun 2025. Setelah paparan ini, saya harap dari seluruh tamu undangan yang ada di sini bisa memberikan masukan, evaluasi, bahkan kritik yang kami yakin nantinya akan membuat lebih baik seluruh program yang akan kita laksanakan di tahun mendatang. Berikut kita sajikan pelatihan di tahun 2025 sumber anggaran BPHCHT. Ada beberapa pelatihan, ada 26 pelatihan. Di situ tertera jumlah pesertanya, pelaksanaannya kapan, yang lulus uji kompetensinya berapa persen, jumlah pendatangnya juga kita sajikan. Ini juga pelatihan yang sudah kita laksanakan APBN, anggaran APBN. Tertera juga jumlah harinya, jadwal pelaksanaannya kapan, yang lulus berapa, pendaftarnya berapa. Dari paparan tersebut bisa dilihat seberapa antusias masyarakat mengikuti pelatihan yang ada di BLK Kota Magelang. Kita tidak tahu ya, walaupun melalui rekrut, motivasi terbesar mereka entah karena gratisnya, atau entah karena mendapat uang transport, atau karena ada barang bantuan, atau memang pure benar-benar mereka ingin mendapatkan skill. Karena pada saat wawancara pun ketika mereka berpura-pura, kita kadang juga tidak menangkap kepura-puraan itu. Berikut pelatihan-pelatihan sudah kita selenggarakan. Kami berharap mungkin ada masukan dari seluruh yang ada di sini. Kok pelatihannya cuma itu saja, atau mungkin ada gagasan sebaiknya pelatihannya seperti apa modelnya, monggo. Ini kita paparkan saja kegiatan yang tahun 2025. Monggo mungkin ada masukan-masukan, atau mungkin Mas Ria mau menambah apa yang akan disampaikan kegiatan di tahun 2025. Kita persilakan Mas Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin Bapak Kepala Bidang HI dan Industrial, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Syarif Nasi PNSI, kemudian hormati juga Bapak Ketua FKLPID Kota Magelang, Pak Edi Sudesno, kemudian juga saya hormati Ibu Kepala PLK Kota Magelang, Pak Agustina Paranida, dan juga mewakili rekan kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Jadi sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan dari Ibu Nungki, bahwa
pelatihan di BPHJAT pada tahun 2025 itu sebanyak 26 pelatihan, dan di dalam pelatihan ini ada 3 kelas yang merupakan kelas tanpa uang transport. Jadi kalau kita perhatikan di barbershop juga di sini, dan juga tata boga pembuatan roti dan berempat sama barista angkat. Ya. Di sini kalau kita lihat jumlah dari pendaftarnya adalah, ya, ini dibuka hanya 1 hari dibuka pelatihan. Bukan, jauh. Kalau yang tanpa uang transport itu barista 3. Ya. Jadi yang daftar ini hampir seminggu cuma ada 26 orang. Tapi barista 4 kita buka dengan uang transport 1 hari yang daftar 47 orang. Kemudian barbershop 3. Ya, ini barbershop 3 hampir sebulan kita buka pendaftaran, tapi yang daftar 16 pas. 16 pas. Yang sebelumnya seperti itu ya. Masih ada banyak yang mendaftar, tapi ketika tidak ada uang transportnya, jadi uang yang mendaftar juga sedikit. Ya. Kemudian untuk yang berbeda adalah di tata boga pembuatan roti dan kue. Ya. Kita buka tanpa uang transport itu masih lumayan banyak yang daftar kalau tata boga. Nah, bedanya apa dengan APBN? APBN itu kita buka peserta bukan hanya dari warga Kota Magelang, tapi juga dari warga luar Kota Magelang. Di tahun waktu zaman COVID itu kita buka pendaftaran tanpa uang transport pun, yang banyak mendaftar justru lebih banyak dari luar Kota Magelang. Di kabupaten ada yang dari Ternate, Lombok, dan sebagainya, ada juga yang mendaftar saya. Nah, sebenarnya ada sedikit tambahan kalau yang di APBN. Ya, APBN kita ada. Ini merupakan inovasi dari Prof. Kementerian Internet, Prof. Kemen ya. Itu bahwa harus ada pelatihan Smart PPL, Smart Project Based Learning. Ada 4 pelatihan yang kita jalankan pada tahun ini. Ini dijalankan di triwulan 4, jadi September sampai November. Jadi pelatihannya adalah pelatihan yang semuanya menggunakan smart. Ya, jadi ada digital office administrasi berbasis Google Workspace, kemudian ada konten pemasaran juga berbasis aplikasi smartphone, kemudian ada tools generative AI dan juga hydroponic automation system. Ini juga tingkat keberhasilannya juga lumayan tinggi. Jadi ketika yang daftar ada sekitar 2 kali dari jumlah kuotanya, yang diterima itu untuk yang lulus uji kompetensi juga rata-rata ya di atas 80%. Ya, ada yang ini karena ada yang izin karena kakaknya meninggal, jadi tidak ikut datang waktu uji kompetensi dan sebagainya. Ya. Jadi ada 4 penambahan pelatihan baru yang itu memang kemungkinan besar nantinya pun di tahun 2026 akan dilaksanakan kembali. Ya. Ini mungkin tambahan sedikit dari tadi penyampaian dari Bu Mugi bahwa tahun depan kemungkinan pun APBN kita hanya mencari peserta. Jadi semua anggaran dari BPD Semarang ya kita hanya melaksanakan saja. Jadi kalau 5 pelatihan ini semuanya yang anggarannya dari sana semua, yang mengelola, kita hanya melaksanakan cari peserta dan juga cuma cari konsumsinya kita bantu. Selain itu semuanya dari BPD Semarang. Kemudian kalau untuk evaluasi dari 2025 mungkin ada tambah sedikit. Simulasi mungkin saya jelaskan. Baik, izin mengunjungi Mas saya IT itu menyampaikan hasil testing alumni tahun 2025, tapi namun ini data cut off-nya per bulan
Oktober ya, karena bulan periode akhir belum diupdate dan alumninya kami menunggu 2 sampai 3 bulan dulu, jadi menambahkan saja. Kalau data pelatihan secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Mas Ria ya, jumlah pelatihan kali ini saya saksikan total seluruh pelatihan kombinasi antara BPJD dan APBN ada sekitar 35 kelas kami laksanakan selama saat ini, dan yang masih dalamnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Struktur juga terlibat dalam proses itu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Struktur yang telah bekerja keras terlibat melaksanakan 35 pelatihan ini. Yang ingin saya sampaikan utamanya adalah hasil tracing alumni 2025. Nah, tahun 2025 jadi pertama saya ingin sampaikan dulu jumlah responden, karena memang kadang-kadang alumni ada yang lost contact ya, yang nggak mengisi juga. Tahun 2025 yang total peserta pelatihan ada sekitar 560 peserta, tapi yang mengisi responden monitoring hanya 285. Namun ini minus beberapa kelas yang memang belum kami berikan kuesioner evaluasi alumni karena memang belum saatnya. Total partisipasinya ada sekitar 50,9%. Sedangkan tahun lalu 2024 partisipasi alumni dalam mengisi seleksi alumni sekitar 60%, tahun 2023 sekitar 58%. Sebenarnya ini kalau nanti kita lakukan seleksi alumni tahap akhir di akhir tahun ini, semoga angkanya bisa naik dan meningkat lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun dengan data demikian kami tetap mengolah datanya dan didapatkan data seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 dari hasil seleksi alumni yang berwirausaha usaha itu sekitar 29% dari total semua alumni yang kita latih. Lalu yang bekerja itu sekitar 30%. Artinya kalau total sekitar 59%. Jadi apa yang mereka yang kita latih 59% itu berhasil terserap di dunia kerja, entah sebagai pekerja atau sebagai wirausaha seperti itu. Sedangkan yang 41 ini tidak masuk dalam kategori lainnya. Hal ini masih stabil apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Tahun 2024 ada 24% alumni yang bekerja dan 35% alumni yang berwirausaha. Masih sama-sama 59%, bedanya formasi wirausaha dan pekerjanya. Di sini wirausahanya menurun, di sini yang bekerja meningkat. Mungkin karena ada beberapa pergeseran kebijakan yang tahun lalu kami memberikan alat bantuan badan usaha bagi alumni cukup banyak, tahun ini agak dikurangi dan difokuskan ke musik kompetensi. Mungkin karena pergeseran itu dari tidak pergeseran formasi, namun angkanya tetap mirip 59% penyerapan tenaga kerjanya. Sedangkan tahun 2023 itu 53%, artinya ada peningkatan di sini, dan salah satunya adalah kontribusi Bapak Ibu sekalian dalam mengajar peserta pelatihan, dan mungkin juga Bapak Ibu anggota FKLBD selaku pemilik usaha industri juga yang menyerap alumni tersebut. Lalu kemudian kalau dibedah secara lebih rinci lagi, data alumni yang berwirausaha tahun saya langsung ke tahun 2025 saja. Tahun 2025, 82% itu omsetnya masih di bawah 500.000 per minggu. Artinya karena mungkin ya baru dilatih, mereka baru mulai, jadi omsetnya masih kecil gitu, di bawah 1 minggu. Namun beberapa sudah mulai 500.000 sampai 1 juta, sekitar 22% per minggu ya. Lalu kemudian 3% dan 3% yang lainnya sudah di atas 1 juta sampai 5 juta rupiah untuk alumni yang tahun 2025. Sedangkan data alumni yang bekerja paling besar ini 37% gajinya masih di bawah 1 juta. Artinya ini mungkin masih pekerjaannya belum pekerjaan yang formal, yang masih baru juga baru awal, dan tapi 35%-nya itu 1 sampai 2 juta ya. Ini masih masuk dalam lingkup UMR yang alhamdulillah ya, 2 jutaan ya. Dan yang di atasnya 18% itu gajinya sudah 2 sampai 3 juta, dan sisanya di atas 3 juta. Jadi itu formasi pendapatan alumni yang kita latih. Artinya ya mungkin PR kita nanti ke depannya adalah bagaimana meningkatkan, mengurangi alumni yang gajinya di bawah 1 juta dan meningkatkan alumni yang gajinya lebih tinggi pemasukannya. Artinya alumni yang kita latih itu semakin berkualitas, semakin produktif, skillnya semakin dihargai. Nah itu kemudian nah itu saja menurut saya yang perlu disampaikan, tidak perlu nama-nama Bapak Ibu sekalian.
Dan sedikit mengenai indeks kepuasan masyarakat terkait pelaksanaan pelatihan, salah satunya yang terlibat sentral yaitu Bapak Ibu terus juga di sini pada tahun 2025 hasil indeks kepuasan masyarakat di Magelang termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor 89,31, di mana tahun lalu itu 89,63 ya masih stabil ya, masih dalam kategori sangat baik. Jadi kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang terlibat aktif di dalam pelatihan. Nah, itu sudah dari saya Mas Yaya. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Yaya dan Ya, saya kembalikan kepada Jadi itu sekilas informasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan di PLK Kota Magelang tahun 2025. Kami membuka kesempatan jika ada masukan, ada kritik atau saran dari seluruh yang hadir di sini, monggo kita persilakan. Karena kami yakin semua masukan, kritik dan saran tentunya akan lebih memperbaiki semua kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2026. Monggo barangkali ada yang memberi masukan atau kritik saran, monggo.